Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Prof. Wiku dulu. Variabel apa yang digunakan gugus tugas sehingga meyakini pandemi ini sebenarnya kabar baik, tapi kita ingin lebih teryakini lagi. Variabel apa yang digunakan bahwa pandemi ini bisa berakhir di bulan Juni dan kita bisa hidup normal lagi di bulan Juli? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi variabel apa yang digunakan untuk kita bisa melihat punya harapan Juni pandemi bisa berakhir. Mungkin jangan dilihat Juni bisa berakhir, tapi lebih kepada faktor utama yang bisa mengkontribusikan pandemi ini bisa menurun di Indonesia. Faktor yang paling utama itu adalah perubahan perilaku. Jadi bukan jumlah rumah sakit, bukan jumlah ventilator, itu pasti kita sediakan untuk memastikan bahwa kalau yang sakit bisa ditangani dengan baik, dan para dokter juga yang menanganinya juga dengan alat pelindung diri yang memadai. Tapi yang paling penting adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu pertama adalah jaga jarak. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, jadi ada di dalam disiplin diri. Saya juga mendengar penjelasan misalnya dari juru bicara gugus tugas yaitu Ahmad Yuryanto mengatakan misalnya itu dilihat dari pertambahan jumlah yang positif atau juga misalnya melihat ketersediaan rumah sakit yang ternyata pertambahan pasiennya tidak sebanyak seperti yang diprediksi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang meyakini bahwa bulan Juni ini secara statistik itu bisa menurun. Itu adalah salah satu indikator. Kalau bornya rumah sakit khusus untuk COVID sudah mulai stagnan dan cenderung menurun, maka itu salah satu indikator bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit karena COVID sudah mulai turun. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Prof? Atau bisa saya beralih ke narasumber yang lain? Boleh. Jadi begini, jangan dilihat di ujungnya saja, tapi ujungnya itu salah satu indikator. Kalau sudah mulai tempat tidurnya mulai berkurang, itu berarti sudah ada indikasi positif. Pasti itu ada hubungannya dengan perubahan perilaku karena masyarakatnya kan sudah lama dikasih tahu tentang perilaku ini. Ada lagi PSBB, jadi ini tentunya pasti ada efeknya ke arah situ. Oke, Prof. Wiku dulu. Bagaimana Anda menjawab selalu ada kecurigaan bahwa pemerintah kita ini tidak menyampaikan data yang sama dengan realitas di lapangan? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat konvensi internasional terhadap laporan kasus, selalu yang dilaporkan melalui WHO adalah terkonfirmasi positif. Artinya adalah hasil pemeriksaan laboratorium dengan PCR, RT-PCR. Pada kondisi di mana pemeriksaan RT-PCR belum cukup memadai menyebar di seluruh Indonesia, bisa jadi kasus-kasus yang tidak sampai terkonfirmasi tidak bisa dilaporkan karena konvensi internasional. Memang sejak bulan April, tanggal 14 kalau nggak salah, WHO sudah menyampaikan melalui situation report-nya bahwa kematian-kematian yang diakibatkan secara bukan hanya konfirmasi laboratorium juga bisa dilaporkan. Jadi dilaporkan sebagai positif COVID? Dilaporkan kematiannya sebagai positif COVID. Itu kan sebenarnya intinya begini. Jadi Indonesia melaporkannya sesuai dengan negara-negara lain juga berdasarkan konfirmasi positif melalui laboratorium. Dan kalau kondisi suatu negara itu tidak cukup maju, cukup siap dibandingin negara-negara yang maju dengan laboratoriumnya yang lebih bagus, tentunya pelaporannya bisa jadi menjadi lebih rendah. Begitu kondisinya. Oke. Tapi artinya itu kan tidak menghapus realitas bahwa mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal, tapi hasilnya belum keluar, itu ternyata meninggal karena positif COVID. Apakah ini kemudian bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kecurigaan orang yang meninggal di Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan atau diumumkan oleh gugus tugas, Prof? Ya, jadi kembali lagi kepada
peraturan internasional tersebut. Kalau peraturan internasional tersebut mengharuskan melaporkan semuanya, tentunya semua negara di dunia juga akan melaporkannya seperti itu. Jadi pasti akan melakukan perubahan, gambaran itu akan berubah, bukan hanya untuk Indonesia, semua dunia juga akan berubah. Kecuali negara yang sangat maju, yang availability dari alat tesnya dan laboratoriumnya ada di mana-mana. Oh, jadi Prof. Wiku ini mengatakan bahwa ketika kita mengumumkan yang meninggal seperti ini adalah karena kita bukan termasuk negara maju yang memiliki laboratorium yang begitu canggih sehingga bisa begitu cepat untuk langsung memberikan hasil. Apakah orang ini meninggal karena COVID atau tidak? Begitu? Jadi saya mau mengatakan bahwa negara di dunia nggak bisa dijadikan satu standar, semuanya punya kemampuan sama. Semua negara sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kemampuan laboratoriumnya sendiri pun beragam. Akibatnya juga kemampuan konfirmasinya juga beragam. Kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Saya ulang, bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Dan ini menurut saya yang kabar gembiranya, yaitu sehingga bulan Juli diharapkan kita bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Prof. Wiku, apa yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali di awal bulan Juli? Apakah seperti dulu lagi bisa salaman, bisa ketemu, bisa berinteraksi, tidak perlu pakai masker? Baik. Yang dimaksud dengan bisa hidup normal kembali, tentunya normal kembali dengan kehadiran musuh baru yang hidup bersama kita, yaitu SARS-CoV-2 virus. Jadi tentunya kalau kita sudah mengalami beberapa bulan ini dengan COVID-19, kan kita tahu caranya menularnya, yaitu melalui kontak masuk ke dalam mukosa mata, hidung, mulut, melalui bersin, batuk. Jadi kalau kita berperilaku jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan baik, tentunya kita jadi bisa hidup normal kembali. Itu yang jadi pertanyaan saya. Oke. Jadi Prof. Wiku, saya ingin minta penjelasan. Yang dimaksud dengan hidup normal kembali, mengawali hidup normal kembali itu normal dengan masker? Normal dengan perilaku baru, salah satunya dengan masker, cuci tangan sering, dan jaga jarak. Itu normal kembali dari apa ya? Kan ini saat ini kan kita pakai masker, jaga jarak itu untuk mengatasi penyebaran atau penularan corona. Kalau normal kembali tapi tetap dengan masker, jaga jarak, apanya yang normal ya? Yang normal kita bisa beraktivitas kembali. Jadi ada the new normal menurut maksudnya? Iya. Bukan betul. Normal seperti sebelum ada COVID? Nggak mungkin lah. Kan kita berhadapan dengan virus, di seluruh dunia sudah kelihatan angkanya naik semuanya. Exactly, itu yang sebenarnya saya ingin tanyakan pada Prof. Wiku, yang disebut dengan hidup normal kembali, apakah normal seperti sedia kala sebelum corona, atau kita akan mengalami the new normal, yang disebut dengan new normal adalah ya seperti sekarang, jaga jarak, tidak salaman, pakai masker. Kalau sekarang disebut normal, menurut saya enggak malahan. PSBB itu kan kerjanya di rumah. Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah. Itu kan bukan yang normal. Normal aktivitasnya bisa kembali seperti aktivitas semula, namun tetap menggunakan perubahan perilaku yang tadi saya bilang, pakai masker dan seterusnya. Tapi cara hidupnya the new normal. Kita bisa kembali seperti sedia kala, beraktivitas, tapi dengan attitude yang berubah. Dengan perilaku yang berubah. Jadi sekolah dengan masker, restoran masih bisa buka tapi juga dengan jarak yang ditentukan. Itu yang disebut dengan memulai hidup normal kembali. Iya, betul. Oke.